Oke, kembali lagi di Halaman Satu Talks. Kali ini kita ngobrol sama manajer, salah satu manajer di tim e-sports terbesar lah di Indo. Siapa lagi kalau bukan Aji? Cek lu. itu jadi ikon ya, Ji? Jadi Ikon setelah siapa sih yang ngebocorin? enggak, awalnya tuh gara-gara season 10. Season 10. Gue bilang mau M4 enggak, cuman kan emang bahasa gue kadang sama anak-anak tuh rada kasar kan. Iya. Jadi emang waktu itu season 10 tuh terlihat kasar lah. Udah jadi jokes di GH tuh jadi jokes sama anak-anak terus. Di doku series itu pertama kali debut. Iya, ya? doku series tuh gue yang QC, jadi menurut gue aman untuk dipublish. Ya, karena menurut lu aman lah kan, itu internal ini aja sebenarnya. Iya, cuman karena kalah, jadi terlihat salah. jadi apa digoreng-goreng. Terus terakhir itu tas yang ngomongnya di panggung interview kan ya. Dia pas di tasnya apa di MPL season 11 Iya. itulah, jadi bercanda, jadi Iya. jokes lah. Tapi itu seru sih. Jadi ada itulah sebenarnya plus point dari Mobile Legends sebenarnya dibandingkan game lain ya. Dramanya ada, bumbunya ada. Jadi seru aja gitu loh, nggak cuma main menang kalah gitu-gitu doang. Iya, ada yang digoreng, ada yang Iya, dibanggain juga. Iya, setuju. Nah, gue pengen flashback jauh, Ji. Sebelum lu jadi manajer EVOS, lu sebenarnya ada background e-sports nggak sih? Jadi di e-sport tuh 2017 awalnya gara-gara Next Jack. Julius Next. Iya, jadi gue ngikut, istilahnya kalau dulu di warnet apa, jadi kacung lah ngikutin dia. 2 tahun gue bareng sama dia di warnet kan. Udah akhirnya gue tuh sempet mau bikin dia di warnet di Jakbar ya, Orion ya. Cuman gue nggak sempet kerja di sana, akhirnya gue ikut dia kerja, dititipin sama dia kerja di Reka. Karena abangnya dulu Next Win coach CSGO-nya Reka kan. Iya. Nah, jadi gue bisa ngelamar nge-play ke Reka, dibantuin, dimasukin sama dia. Udah dari 2017 itu gue mulai karir di sport dari operator warnet, supervisor warnet dulu. Supervisor warnanya Reka. Di Bekasi. Di Bekasi. Nah, karena dulu ada ISPL, TBOF. Nah, jadi Iya, kan iya. semua tim punya semua divisi kan. Iya. Nah, gue nge-handle PB sama Dota karena background gue PC kan. Mm-mm. Ya udah begitu lah, gue mulai karir jadi manajer dari PB sama Dota dulu. Di zaman TBOF yang The Battle of Friday itu ya? Iya, yang mainnya di High Grounds. di High Ground. Iya, berarti udah lama banget ya. Ternyata gue kira lu tuh masih baru. Karena gue nggak tahu kan. Iya. Gue di 2016. Jadi ada kenal lah beberapa manajer, cuma ternyata kita belum pernah ketemu. Gitu. Ya, karena dulu gue asisten GM-nya doang, jadi GM gue tuh Ken. Abangnya tuh inilah anak-anak circle kan dulu Reka, XCN, Iya. nggak jauh-jauh. Iya. Jadi circle gue situ-situ doang. Gue kenalnya kayak Dylan, orang-orang lamanya. Oh, Dylan tahu. Iya. Tahu. Anak-anak CS lah ya. Iya, anak-anak CS lama. lah. Oke. Berarti dari Reka kan sekarang udah nggak ada ya. Tahun 2020 atau 2019 gitu. 2021 kelar ya. 2021. Itu finalnya Januari abis. I see. Berarti dari 2021 lu langsung lompat ke EVOS. Jadi gue dari 2017 sampai 2021 di Reka, abis itu 2021 sampai gue 3 bulan itu sempat kerja di startup lah. Kantoran. Jadi kerja di kantoran dulu. Dan emang kebetulan gue suka bikin event Mobile Legends gitu di kafe-kafe. Jadi mereka tertarik buat hire gue. Terus gue ngabarin dia, buka lowongan nih, gue nggak tahu karena gue nggak follow EVOS sama sekali. Lu nggak tahu EVOS, tapi tahu EVOS. Gue lebih tahu RRQ dulu karena Next Jack RRQ kan. RRQ, betul. Iya, jadi gue dulu cita-citanya mau ikut Next Jack, pokoknya kemanapun dia kerja gue mau ikut. Jadi gue nggak tahu EVOS. Ya udah ikut buka lowongan, gue nggak kenal siapapun di sana, iseng aja nge-apply. Requirement-nya tuh udah jelas full English dan gue nggak bisa bahasa Inggris saat itu. Tapi lu hajar aja gitu. YOLO doang dengan bermodalkan 3 tahun bekerja sebagai manajer, ya udah YOLO. Ya udah akhirnya lolos. Udah offline pun masih trial lagi. Lumayan lama sih gue trial di EVOS. Hampir 4 bulan lah kalau di total. Sama satu season MPL kan di tesnya. Berarti itu masih zaman Dean ya? Dean, Gua tahu Dean ya. Hilmi dulu yang ngetes gue. Dean itu orangnya pemilih sebenarnya. Gue tahu karena udah beberapa manajer under dia kan. Berarti ada satu faktor lah mungkin dalam diri lu yang bikin Dean tuh mau oke lah gue coba. Gitu. Padahal gue udah gak bisa bahasa Inggris dan gue gak expect kalau langsung ditaruh di MPL. Iya. Karena kan pikiran gue tahu Nadia karena gue dulu megang MPL season 1 kan. Nadia itu yang MPL kan? Iya, jadi gue pikir mungkin Nadia naik ke MPL, gue di MDL karena background gue di MDL 1 season. Jadi nggak expect gue langsung masuk ke MPL. Ternyata pas disuruh trial offline ditanya sama Dean, bisa handle pemain bintang. Gue meyakinkan diri karena gue udah pernah handle Exuret, iyalah mereka ya, maksudnya anak-anak mereka, Asteris, Frostmisty gitu-gitu kan yang udah memang mereka bintang di PC. Iya. Jadi gue ngepedein diri aja gitu. Ya udah akhirnya ke YHI gue kaget langsung dikasih MPL, ngehandle rek yang gue bilang
Notabene gue cuma bisa lihat di YouTube dulu nih. Ya nggak expect juga sih dia ngasih tanggung jawab sebesar itu di awal ke gue. Sulit nggak? Menurut gue lebih toksik anak PC sih dibanding MOBA. Serius? Serius, menurut gue lebih toksik PC dibanding MOBA. Jadi pas gue ngelihat mereka nggak sekaget. Nggak kaget ya? Iya nggak kaget ya. Karena gue udah pernah ngelihat yang lebih toksik kan. Mungkin itu kali ya, plus point lu, Ji. Jadi, mungkin manajer-manajer yang sekarang itu background-nya belum terlalu lama di e-sports dan mereka belum pernah megang orang-orang yang udah turnamen di skalanya yang gede. Iya. Lu kan megang anak-anak Excurate, Tet, segala macam yang levelnya udah top lah. Gitu. Iya. Jadi rutinitas mereka itu lu udah tahu gitu kan, sehari harus latihan, harus bangun, makan segala macam, latihan lagi sampai malam, dan lu gak kaget? Gak kaget sih gue pas ngeliat track kayak itu lebih parah anak-anak PC sih habitnya dibanding anak, apalagi Dota lah. Dota juga kan toksik kan isinya. Tapi pas liat MOBA, mungkin ada beberapa yang toksik kayak gue kagetnya, oh anak-anak di bawah umur tuh udah begini. Kayak 16-17 tahun kan dulu gue liatnya Versik. Oh lumayan agak kaget ya dengan kultur MOBA yang dimana mayoritas kan anak-anak muda. Ya. Sementara kita di PC kan dulu orang-orang yang udah dewasa semua kan. Jadi ya itu doang sih adaptasinya. Nge-handle anak-anak kecil doang. Season berapa itu, Ji? Gue masuk tuh beres MSC season 8, sebelum mulai season 8 gue udah masuk. Berarti pas setelah juara. Pas setelah juara gue masuk ya. Jadi masih api-api juara nih handle-nya. Masih start syndrome. Tapi setelah sekarang berarti season 11 ya? 11. Setelah 3 season, menurut lu apa yang paling sulit di handle sebagai seorang manajer? Ini 4 season lah lo jalanin ini berarti ya? Iya, jalan ini 4 season. 4 season sebenarnya apa ya? Lebih ngerasa ketika lu nggak dapet hasilnya maksimal, kayak season 10 tuh gue ngerasa gagal jadi manajer. Walaupun emang kontribusi gue di game kan nggak terlalu besar ya. Cuman nggak tahu karena mungkin gue anak-anaknya juga yang minta buat udah mas lanjutnya lu ngapain sih cabut gitu loh. Pas sama Brand sama Tas kan. Ya udah akhirnya gue mutusin lanjut bareng mereka. Jadi anak-anak sebenarnya yang lebih bikin gue mau lanjut lagi sama Reno sih. Hampir cabut tuh. Hampir cabut gue udah ditawarin beberapa tim. Ada ya? Reno tahu. Gue udah ngomong sama Reno, masalah gue ditawarin di sini gajinya sekian, di sini gajinya sekian. Maksudnya gue fair aja ke dia gitu loh. Udah gue sama Reno gue. I see. Cuma di pos ini menurut lu dari segi timnya itu gimana? Anak-anaknya, manajemennya. Apa yang bikin sebuah tim itu betah gitu sama manajernya? Kalau gue bicara manajemennya dulu ya, mungkin karena gue sebelumnya di manajemen yang tidak terlalu besar di Reka kan, yang nggak terlalu besar strukturalnya. Kayak lo ingin melakukan sesuatu kan strukturalnya nggak terlalu banyak. Nah sementara kan di EVOS sendiri, lo ada bagian-bagian, lo mau A, izinnya ke sini, lo mau B, izinnya ke sini. Kalau dari gue pribadi, gue ngerasa gue belajar banyak dari sini. Karena oh begini loh fungsi struktural yang baik seperti apa. Mungkin kan karyawannya nggak terlalu banyak kayak dulu awal-awal lo kerja mungkin kan. Iya. Nah sekarang kan lebih sedikit, cuman lebih termaintain sih menurut gue. Nah kalau dari segi playernya juga, gue appreciate mereka MPL dan MBL tuh respect banget sama gue. Karena kayak gue sekarang jadi yang dituakan lah. Mungkin kan dulu sosoknya Mas Dean kan. Nah karena Reno ini sosoknya gue bilang Free Fire banget, jadi gue bagi job nih sekarang berdua. Yang Mobile Legends biarkan gue aja yang handle anak-anaknya MPL dan MBL. Reno fokus untuk Free Fire ya, karena kan mau nggak mau divisi kita sekarang tinggal 2 ini. Iya. Kalau PUBG kan bareng sama Persija kan. Jadi ada campur tangan dari kayak manajemen Persija juga. Jadi ya sudah enak sih sebenarnya menurut gue sekarang ya. Walaupun nggak terlalu banyak karyawannya, cuman lebih termaintain flow-nya semua dari mulai budgeting apapun itu sekarang lebih enak lah flow-nya. Semenjak Reno take over ya. Gue berarti bukan ini Dean ini. Kan, halo. Cuman mungkin karena Reno dulu di EVOS dari start dari nol sampai dia bisa besar, jadi gue ngerasa Reno ada jiwanya beda lah sama Dean. Kalau Dean tuh lebih disiplin kan. Iya. Nah kalau Reno tuh nyantai, cuman ada targetnya gitu. Dari LO dulu dia. Nah gue dari LO season 2 kan. Season 1. Ingat banget tuh dia. Kemana-mana ngikutin dari anak-anak. Nah, ngomong-ngomong sama anak-anak ya, lu kan udah masuk 4 season. Season mana yang paling enak? Season ini. Karena gue ngerasain season 7 season 8 ngurus player bintang. Dan gue gak bisa punya power yang banyak karena gue baru. Terus season 9 masih ada beberapa player bintang dan ada beberapa player baru. Di situ gue gak bisa bersifat adil nih memperlakukan mereka. Season 10
masih baru-baru nih anaknya, masih anak-anak kecil. Jadi masih oke lah, masih bisa mendengarkan, cuman ada beberapa yang udah senior kan. Nah season 11 ini yang menurut gue playernya paling merangkul satu sama lain, dia berani negor gue kalau gue salah, dan mereka semua terima untuk dikritik. Jadi sekarang playernya enak banget, mau dia tektokan di saat media dia dengan sponsor, mau dia tektokan di saat sama business development untuk endorse, semua itu berjalan lancar, nggak ada komplain. Di anak-anak nih yang berantas si Jumbesa. Iya itu. Sekarang ini lah pokoknya. Jadi emang gue juga setuju sih kalau misalnya kebangun satu tim itu, kalau misalnya ada 1 atau 2 pemain yang bintang gitu, yang pengen diseniorkan itu, sulit sih buat ngebangunnya. Iya. Kayak gue bisa bilang kalau semua player MPL tuh udah jago lah. Individunya sama rata. Walaupun beda ya mungkin beda mekanik only gitu, beda umur gitu kan. Cuma dari segi apa ya, kekompakan itu menurut gua itu yang bikin beda sih. Iya, itu soalnya mungkin karena faktor gua di IJF bareng sama mereka semua dan gua sekamar sama Tas sama Brans kan. Jadi walaupun kadang gua dijadiin bahan bercandaan, cuman mereka ada tetap respect sama gua. Iya. Gua tuh jadi mereka ngucapin kata-kata tolong, maaf dan terima kasih. Itu buat gua dan itu mereka bisa ngehargain gua sih. Nggak harus yang kayak lu sopan banget, itu nggak perlu gua. Yang penting mereka tahu kayak lu mau butuh sesuatu ya lu minta tolong. Even sama mbak lu di GH pun kayak gitu, dan gue udah sangat amat bangga lah mereka. Siapa yang paling sering ini? Apa tuh? Paling paling sopan lah gitu di GH. Ya Dreams lah. Dreams ya? Wah, malah gue yang nggak expect tuh Tas yang dari barbar banget awal masuk. Kan dia anak rumahan dulu kan. Iya, anak rumahan. Malah sekarang udah berubah jadi lebih dewasa, walaupun umurnya baru 17, cuman sudah bisa berlaku sopan ke orang-orang yang lebih tua dari dia. Awalnya gue nggak sanggup dari Tas. Yang paling tua siapa sih? Paling tua tuh Dreams 23. Dreams 23. 24 sorry. 24. Sisanya berarti 2000-an semua ya? Brans tuh 23. Brans 23 juga. Beda setahun sama Dreams. Beda tahun sama Dreams. I see. Tadi Tas kenapa tuh? Itu lah, awal-awal kan anak rumahan yang sekolah, yang ketemunya barbar gitu kan. Anaknya nggak sanggup dia nih, terus dia anak bener-bener ngambek. Nakal. Itu anak-anak muda nakal gitu loh. Iya, tahu. Ya, jadi sering berjalannya waktu, gue malah kaget. Dia bisa berubah jauh banget sih saat dewasa ya? Jadi lebih dewasa. Karena dulu sering ditegur juga, awal gue nggak sanggup dari dia bilang sama guys. Jadi kalau di Fantas, lu deh yang ngurus, gue nggak sanggup deh, gue bilang. Dulu tuh kayak kayak player yang udah juara gede, udah star syndrome banget anaknya. Star syndrome, pas. Awalnya gue pikir. Oh, Persik ya? Persik iyalah season 8. Parah lah. Kelihatan. Wah, season 8 parah lah dia. Karena kalau player star syndrome itu kelihatan dari performa sih berapa. Iya, cuma kan Persik sempat gembel di playoff-nya. Playoff. Regular seasonnya lumayan hancur dia. Benar. Sebenarnya oke lah, sekarang udah season 11, player menurut gue udah paling top. Iya. Setelah season 4. Zaman season 4, kehilangan ritme, sekarang menurut gue udah dapetin lagi nih ritmenya. Udah kompak banget sih menurut gue. Sebenarnya gue appreciate langkah manajemen yang berani gambling dia. Ngelepas bintang-bintangnya kayak Rekwan Luminar. Buat gue kayak dulu, gue kan selalu berhasil ngelepas bintang ya. Gue di Reka ngebubarin CSGO tuh gue bilang ngehapus identity kita, karena secara nggak langsung mereka yang udah bikin besar nama kita kan. Nah di sini gue kejadian lagi nih, lepas bintangnya EVOS nih, dan gue kira bakal ngehancurin identitinya Legends gitu, bahkan sempat ada suggestion buat ganti nama kan. Cuman walaupun berdarah dari Hartman juga bilang kita sempat ngelepas Zeus, ya bagaimana pun kita tetap harus berjalan walaupun nggak ada Zeus kan. Ya udah, malah dengan regenerasi ini gue ngerasa keren juga sih langkahnya, berani, dan alhamdulillahnya kan dikasih jalan sama Tuhan buat sampai MSC ngebuktiin regenerasinya berhasil gitu loh. Betul. Setuju. Siapa yang sangka sih sebenarnya? Nggak expect juga gue bisa gede besar. Nggak ada yang sangka sih. Dan MPL kemarin itu menurut gue MPL paling seru sepanjang sejarah MPL. Karena kalau bisa bilang dari EVOS aja, 3 kali cuy comeback 2-0, 3-2. Iya, 2 kali. Yang satunya itu kan kamera itu game 1 menang, game 2 kalah, game 3 menang, game 4 kalah. Ini jadinya apa sih namanya? Perang-perangan terus lah. Iya, kalau pokoknya seru banget. Lawan Geek Fam, terus Alter Ego, terakhir Araki ya. Iya, itu comeback-nya ya. Lawan Onyx kita nggak kuat lah. Onyx itu kok bisa kayak gitu sih sebenarnya, bingung. Ya kan menurut gue karena struktural manajemen mereka yang lengkap, mulai dari psikolog,
mulai dari personal trainer, kemudian coaching staff juga ada 3 4 gitu sekarang. Jadi udah lengkap. Mereka tuh udah belajar komposisinya kayak di SEA Games mungkin. Iya. Jadi semua kebutuhan player terpenuhi semua. Dan gua memang ngakuin di EVOS belum selengkap Onyx lah. Di Evo sekarang ada apa? Cuma ada coach ini doang ya? Coach dan analis doang ya? Ada anak-anak ada olahraga, cuma kan by personal. Nah kalau di Onyx itu setahu gue, mereka kan ada personal trainer di GH datang. Sama ada psikolognya mereka. Jadi kita mau coba sih sedepan. Yang gue paling perlu mental sih. Iya, psikolog ya? Psikolog sih yang... Karena kalau udah di panggung itu kayaknya udah bukan adu skill lagi. Nah, kalau itu gue agree. Karena gue kemarin dari 2-0 tuh gue pribadi capek juga mikir buat harus ngelakuin apa gitu loh. Nggak bisa kayaknya. Skill itu mentok udah. Iya. MPL Indonesia itu udah sama semua lah dari segi skill. Cuma mental sih kalau di panggung. Apalagi lihat ribuan penonton gitu ya. Teriak-teriak sampai kemarin ada yang mau berantem tuh. AE lah. AE lah, Ararki. Itu kan mau berantem. Itu kalau kita ngelihat itu, kalau nggak kuat mental kayaknya jatuh. Iya sih, itu juga sih gue jaga kemarin pas dari kalah 2-0. Gue bilang, udah gue bilang nating tulus aja udah. Lu mau ngapain lagi udah nggak? Udah di 2-0 udah. Lakuin aja gitu bisa kita lakuin dah. Menang-menang, kalah-kalah udah. Lu bilang gitu tuh? Iya gue bilang, entah udah gitu gue doku seri sebenarnya. Gue tuh nggak expect juga doang sampai bisa comeback sejujurnya. Karena gue akui lah mental player tuh yang paling kuat cuman pas Brand sama Dream karena mereka udah lama. Gue nggak expect bahwasannya Hijuni sama Saiko tetap bisa normal aja performnya. Nggak yang nurun pas udah kalah. Kalau gue lihat live ya, Saiko itu kena mental pak. Yang lawan Geek Fam kalau nggak salah. Yang udah 2-0 kan diteriakin mulu tuh. Kocak. Terus gue ngeliat muka Saiko, aduh ini kena mental nih orang nih. Iya, gue sempat menarik dia juga sih ngobrol berdua karena apa ya? Buat mereka yang baru lolos ke panggung gede pertama kali, biasa tuh ada penonton lah. Maksud gue sedikit lah. Berarti semua pertama kali, kecuali Brand sama Dream sekali. Iya, pertama kali play-off. Pertama kali play-off MPL. Perfectnya jadi 3 orang itu pertama kali play-off MPL. Benar. Dan bersyukurnya di Desa itu ada gelar, ada Versik, yang dimana udah punya ini pengalaman semua di MPL lah. Jadi lumayan membantu lah sharing dengan mereka. Oh berarti Telar sama Versik tuh shout out ya. Sama Penny ya, ada Pendragon juga. Pendragon beberapa kali playoff juga ya. Iya, beberapa kali playoff juga walaupun pulang pertama sih sering. Cuma kalau dari lu ya, faktor apa sih sebenarnya yang bikin kalian comeback 2-0 3-2? Itu kan selalu bilang jadiin semua match itu match terakhir gitu sih. Karena dia selalu bilang kan lu nggak bakal terus-terusan main bareng berlima kayak gini kan. Karena ya wajar lah, nggak mungkin semua tim ada berantem kan. Yeah. Kita ada berantemnya juga, ada kesal-kesalannya juga. Jadi gue bilang sama anak-anak, ini udah sampai sini mau nggak usah sia-siain lagi udah anggap match terakhir, menang, kalah kita bareng-bareng udah gue bilang gitu doang sih. Itu ya, ngapain kan? Yang paling seru lawan siapa? Lawan Geek Fam lah itu nyawa cuma 1, udah kalah 2-0. Terus dia bisa kalah jadi 3-2 tuh nggak ada yang nyangka sih. Gak ada yang nyangka sih asli. Makanya kita sempat akui lah dia kuat banget. Kira-kira kita nggak bisa menang, bahkan polling dari netizen pun bilang kita bakal lolos kan di atas kertas. Cuma kita lebih terlihat lagi aja. Kenapa ya? Mungkin Geek Fam terlalu ini kali ya, terlalu nyantai kali ya di game 3, 4, 5. Mungkin, soalnya kalau pas lawan itu kan kayak satu lagi menang nih pas mereka udah menang 2-0. Iya. Menurut gua tuh kata keramat yang nggak boleh diucapin. Keramat sih asli. Tapi beberapa kali ya, bukan di Mobile Legends juga ada nonton beberapa kali gua juga. Yang kayak gitu satu kali lagi. Iya. Gak dapet lu. Iya, asli dah. Di data kan juga pernah kejadian begitu. Iya. Ada. Enggak. Nonton True Sights gitu kan. Enggak pernah pertama sih ketika lu ngomong satu lagi tuh gue bilang jangan legit gitu. Main aja lah. Udah baru udah. Cuma ya kongres lah. Gue ya top 2 MPL masuk MSC. Persiapan MSC harusnya lebih keras dibandingkan ini. Sebenarnya persiapan saya kita harus mulainya bulan Mei. Karena sekarang ini kan anak-anak pelatnas kan, SEA Games. Dan mereka itu baru pulang ke Indonesia sekitar tanggal 18 Mei. Setelah SEA Games-nya tuh? Setelah SEA Games. Jadi
Dari situ langsung kita bermain di minggu yang sama, mereka pulang ke Indo, kita langsung WCG Open Qualifier yang Korea itu kan. Cyber Games itu ya? Jadi kita WCG dulu, habis WCG baru dapat persiapan buat MSC, pulang MSC langsung ada ISL. ESL. Iya ESL. Ada ESL? Ada. Wah, keren banget nih tahun ini full ya. Full. Itu ISL lebih gede lagi price dari ISF. Dia ESL iya. 150.000 USD, gede banget. Dan itu mereka ngundang 6 negara Indonesia, Filipina, Kamboja, Malaysia, sama 5 negara, Singapura. Itu di Indo. Ya, jadi online dulu, nanti Qualifier. offline-nya 6 besarnya di tenis indoor. Tenis indoor Senayan. Bocoran nih guys. Nggak tahu tuh fix atau nggak venue-nya tapi. Cuman offline-nya fix. Venue-nya bisa berubah kan? Nggak, venue bisa berubah kan. Karena Orang kan biasanya nggak ini lah, belum terlalu fix. Tergantung availability juga. Cuma berarti Mei ada SEA Games, ada SEA Games. Juni MSC, Juli ISL, Agustus biasanya udah mulai tuh. Juni itu udah harusnya Juni atau Juli itu udah mulai ada lock roster lagi kan MPL. Iya. Jadi lumayan seru sih tahun ini tuh ada ISF lagi Romania kan? Ada tahun ini. November ya. November. Jadi ini kejuaraan besar lah. Berarti abis November itu langsung M5. Iya langsung M5. Harusnya M5 di Desember atau Januari biasanya. Desember lah Pak. Kalau Januari biasanya. Tapi kemarin play-nya dia on-series dulu baru ISF kan? Iya. Pas yang di Bali kemarin. Iya. Seru sih tahu dulu. Berarti yang ISF lu udah pasti masuk? Nah kalau kemarin gue tanya gue sih katanya belum fix. Yang roster kemarin yang bawa. Oh. Nah itu gue masih belum tahu kebijakannya seperti apa karena Zeus juga belum tahu. Benar. Karena kan gue juga mikirnya nggak mungkin dengan roster yang sama karena kemarin itu kan lolosnya part of EVOS kan bareng setim. Nah mungkin aja yang ISF kali ini dari roster SEA Games karena gue kan ngeliat Filipina itu roster SEA Games-nya sama roster ISF-nya sama dari brand. Dari brand plus 2 ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, tapi lagi sama brand dulu. Gila Mobile Legends tahun ini seru banget deh. Seru banget sih, banyak banget turnamen internasional ya. MSC, iya, WCG, Korea lagi. Korea lagi tuh. ISF, Rumania lagi tuh. Romania. Wah, habis dari Korea ke Rumania loh. Oke, gua ada beberapa pertanyaan sih dari netizen. Netizen yang pertama dari Felix. Ya, itu pertanyaan soal stick drum. Oke. Oh ya benar juga sih, belum pernah dibahas di mana-mana sih. Nah, coba lu bahas deh. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya stick drum ini memang gua akui itu dari EVOS garis keras atau EVOS fans. Nah, cuman di sini ada provokator yang dimana? Gua potong dulu. Gak sengaja kelempar atau sengaja dilempar? Sengaja dilempar karena adanya provokator. Nah, jadi ada provokator yang ngaku dari EVOS Fans ini bilang anak EVOS Fans dipukulin nih di atas. Nah, itu lu kalau tahu Dandi yang support EVOS dari dulu. Nah, dia itu sempat ngebantuin naik ke atas buat ngecek yang mana yang benar nih. Jadi karena kita dengar berita EVOS Fans dengar berita ada yang dipukulin di atas, dilemparlah tuh stick drum ke atas. Karena ada ininya kan, ada sumbunya awalnya. Nah, jadi 2 orang dari EVOS juga ya sempat diamankan sama security, sempat mau di-banned lah. Cuman cerita dari Dandi itu katanya udah diselesain sama Dandi, ini cuma selisih paham bahwasannya ada provokator di antara Kingdom dan EVOS. I see. Berarti ya inilah oknum lah. Oknum. Cuman gua akui memang stick drumnya itu dari EVOS, cuman sudah diselesaikan di tempat dan sudah tidak ada masalah. Yang gue sayangkan memang ada yang speak up lagi perihal hal itu. Padahal di meeting manajer gue, kan gue setiap minggunya ada meeting manajer kan. Itu sudah clear antara gue dan Ararki. Jadi yang gue sayangkan itu adanya speak up lagi sih. Nggak perlu lah kayak gitu ya? Ya harusnya, maksudnya manajer harusnya update juga dong. Bahwasannya gue sudah clear. Dan mungkin nggak ngeberikan warning ke gue berdua. Iya. Jadi kalau emang itu kesalahan EVOS kan harusnya EVOS dapat warning kan. Warning, betul. Cuman gue di sini Muntun pun mengakui bahwasannya itu ada kesalahpahaman. Jadi Muntun nggak ngeberikan warning ke gue sama Ararki. Dan gue sudah selesai di meeting manajer di hari Senin itu. Sudah clear. Cuma menurut gue itu seru sih, Ji. Karena apa ya, bumbu lah, bumbu penyedap sebenarnya. Iya.
semua harus mengakui kalau misalnya EVOS RRQ itu dari zaman baheula, zaman dulu banget itu harus ada bumbunya. Kayak di season 3 EVOS RRQ itu nggak ada apa-apa. Season 3 tuh Zaman PSG iya. RRQ. Iya, PSG. Nggak ada apa-apa dan nggak seru gitu loh jadi El Clasico ya. Kayak season ini tuh comeback, Stick Drum itu seru gitu jadinya. Semua pasti setuju lah kalau misalnya MPL sendiri pun perlu bumbu. Ya cuman yang nggak setuju adalah adanya oknum-oknum. Oknum lah. Apalagi yang IG hilang tuh, capek banget San. IG hilang tuh sebenarnya yang gue dapat info tuh banyak banget sebenarnya. Ada satu inilah grup WhatsApp. Jadi satu grup WhatsApp ini digerakin sama satu oknum. Kita nggak tahu siapa sebenarnya. Jadi ketika ada satu target ya, langsung tuh report. Jadi nggak tahu ya, maksud gua dengan maraknya IG hilang kan, maraknya juga tukang balikin jasa Instagram dan bayarannya tuh nggak logis loh. Benar. Gue shout out juga kemarin sama junior itu, dia tuh ngebantuin gue gratis. Yeah. Sementara jasa-jasa di luar tuh ada tergantung followers. Kalau kayak followers 1 jutaan tuh sekitar 8 juta rupiah. Anjir. Nah makanya gue bingung nih, ini bisnis yang dimanfaatkan sama pihak-pihak yang bisa ngehack dan ngebalikin, atau memang oknum yang sengaja mereport. Ini yang masih nggak ada jawabannya sampai sekarang, dan gue masih nggak tahu. Cuma kalau kita pikir sederhananya, ada oknum yang nggak seneng lah. Iya. Dan oknum ini kan sebenarnya bukan menyudutkan ke satu tim, cuma setiap ada RRQ main pasti lawannya hilang gitu loh. Iya. Kemarin MDL baru kejadian. Iya, takutnya itu adalah satu oknum yang bikin RRQ jadi jelek. Betul. Jadi hubungannya jadi nggak baik. Bener. Apalagi sampai ke blacklist juga kan waktu itu sempat DM series ya. Oh iya. Yang di MSC apa DM blacklist. Series? Iya. Sampai kan Pak Ape juga berbicara gitu di media bahwasannya mereka juga bahkan sampai ngebantuin buat ngebalikin kan. Dan itu emang nggak mudah, gue akuin ngebalikinnya. Sulit ya. Yang cepat itu kalau udah verified. Gue kemarin dikasih tahu junior tuh, kalau verified kebalikinnya lebih cepat dibanding yang nggak verif. Itu stepsnya tinggal ngikutin apa yang ada di Instagram doang, atau lu harus ngirim ini ke email ini? Kalau gue masih ke junior itu cuman username, nomor telepon, email, sama nama lengkap. Nah junior tuh bilang sama gue karena dia ngebalikinnya dari link yang buat ngebalikin akun lama dia, jadi nggak bisa di share ke gue. Cuman gue sempat dibantuin juga kan, gue udah berapa kali lagi GeForce ya. Kemarin 5. Kemarin 5, season 10 tuh 4. Ini MDL baru selesai lawan RRQ MDL. Berapa yang hilang? Baru hilang, alhamdulillah hilang 1, yang lain langsung detaktif. Wah, serem banget ya. Berarti. Sayang sih oknumnya, jadi ngerusak citra El Clasico-nya. Bener sih. Jadi nggak seru. Jadi males. Jadi males. Tapi pas di playoff anak-anak tuh bilang, udahlah IG hilang biarin aja kata dia. Iya, cuma kan ada beberapa orang yang kayak tim inti MPL lah. Iya. IG-nya kan jadi ladang usaha juga. Nah, itu Delar, Bras. Iya, Delar gitu. Tapi lucu ketika yang gua post pagi-pagi itu Delar nge-record, "Bras, welcome to the club." itu malamnya Brans masih buka IG, terus siang kayak, "Oh, IG lu pertama sih udah hilang," kata Brans. Gue semalam buka IG mana-mana aja, terus kata anaknya, "Coba buka IG." Ya hilang anjing, baru buka. Welcome to the club. Nah, terus yang kedua dari ini nih, netizen Instagram. Sebentar, gue buka dulu. Ini rame. Ini ada pertanyaan lucu nih. Dari sahabat lu nih. Siapa tuh? Stephen.ag. Kesan terharu di MPL season 11 ini. Aduh. Kesan terharu ya? Gue lebih nggak expect comeback-nya sih. Karena nggak gampang buat sebuah tim dengan player-player yang tidak punya pengalaman di playoff bisa melakukan hal itu, reverse sweep. Dari 2-0 bisa 3-2 tuh bukan hal yang mudah loh. Jadi gue appreciate banget, terharu lah gue kayak, oh menang beneran nih, lolos MSC beneran nih gitu loh. Gue 4 season megang EVOS, gue ngerasa internasional yang official di Muntun soalnya kan. Loh, M4? M4 mah enggak? Enggak, season 8 gue juara 3. Iya. Season 9 gue udah menang 2-0 lawan RRQ, ke comeback 3-2. Di lower bracket kalah 3-1 sama Aura. Habis itu season 10 gue nggak lolos. Season 11 ini baru ngerasain bareng sama mereka yang bener-bener dari nol lah gue mulai sama mereka. Jadi terharu banget gue pas lawan Alter Ego tuh kayak gue nggak peduli final ya udah. Gue final gue udah
Gue emang udah yakin Onyx menang sih. Sama Alter Ego udah final menurut lu ya? Menurut gue lawan Alter Ego itu, Alter Ego tuh final. Sama Onyx nih ngabisin waktu dong sebenarnya. Maksudnya gue udah gak percaya sama anak-anak gue lawan Onyx ya. Memang beda level aja. Memang di hari itu beda level. Mungkin Beda kita level. bisa ngejar, cuman Iya. kemarin nggak bisa sih. Kayaknya ngulang season 3 Onyx deh, nggak bisa kalah. Nah, gue nggak mau kayak Onyx jadi Lovre-nya nih sekarang. Yang gue bilang ke anak-anak. Dulu Lovre runner up terus kan. Iya. 3 turnamen berturut-turut. Iya. Nah, gue semoga nggak jadi Lovre-nya deh. Janganlah. Kita perlu bumbu juga. Onyx kalah itu udah luar biasa. Tapi termasuk AG sama Textam ya. Nah, Textam nih nggak terharu banget orangnya kebetulan. Dia rada cuek kan. Terlalu dingin ya. Iya dingin. Gue sama AG lah, karena kan di tengah-tengah season sempat fucked up kan. Iya. Terus gue mendeklarasikan untuk udah gue switch ke role-nya Textam sama AG. Jadi Itu yang switch. Lu yang switch. ya jadi Mbappe lah gue. Jadi Mbappe ya. Jadi Mbappe. Gue bilang sama Ren gue tuker ya role-nya. Ya udah kata dia, kalau anak-anak setuju oke kok kata dia. Reno balikin lagi ke anak-anak kan, terus anak-anak setuju. Awalnya tuh sempat ada sedikit ras isu dengan coaching. Jadi ya sudah gue bilang udah ikutin gue, kita tuker role. Kalian kalau agree ya udah kita gas. Udah kita gas dan alhamdulillah tuh ada perubahan yang lumayan terjadi lah di internal kita. Bisa sampai lolos MSC. Jadi gue salut aja bekerja keras. Cuma AG dan Textam itu menurut gua tipikal yang sama sih. Sama ini dalam arti gimana? Sama itu dalam arti dua-duanya kalau menurut gue dua-duanya tuh berat di draft. Ada satu pakem hero lah yang mereka pakai gitu. Ya. Menurut lu apa yang ngebedain dua-duanya sampai lu memutuskan buat switch? Nah, kalau gue tanya kenapa alasan gue buat switch, sebenarnya Textam ini bukan alpha soalnya. Oke. Jadi Textam ini kan biasa asis kan. Nah, kebetulan Agi ini alpha. Jadi kan kalau gue sebelumnya itu menentukan Textam as a head coach itu by vote dari player. Iya. Dan memang di vote itu selisih 2 poin Textam sama Agi. Jadi Textam juga shock tuh, kok bisa gue yang head coach sih gitu dia. Padahal dia nggak mau kayaknya. Iya, karena di atas kertas kan pengalaman jauh AG dong. AG, Iya. Ya udah akhirnya gue tukar role karena gue baru ngerasa Textam nih nggak bisa kalau alpha, kayak dia ngasih nggak enakan buat nyuruh AG. Nggak enakan ya. Nah itu sifat nggak enakan itu ya susah. Jadi lu jadi head coach kan. Iya. Jadi gue tukar ke AG, gue lihat flow-nya malah lebih bagus. Textam malah lebih banyak ngomong ketika jadi analis. Nah jadi gue ngerasain emang nggak bisa berarti Textam jadi alpha. Emang dia cocoknya buat nge-cover si alpha-nya ini. Yang penting nggak baper lah gitu-gitu nih. Iya, nggak baperan sih, dua-duanya kebetulan nggak baperan. Karena temenan dari zaman game-game. Udah lama. Iya, udah lama banget mereka berdua. Dari game sebelah. Game sebelah. Iya. Tiap malam main bareng. Iya, tahu banget. Waktu zaman masih ada divisi itu juga lawan mereka berdua. Oke, next. Ini pertanyaan kocak sih. Anak Legends yang paling susah dibangunin siapa, Mas? Asik. Sama Saikot. Jadi masih dibangunin coba gini. Dulu sih iya dibangunin. Ya, kalau Saikot karena mandi 1 jam setengah. Saya kok lu ngapain kamar mandi? Nyuci WC kita bilang. Dia nyuci WC. Jadi kita bangunin dia karena dia harus mandi paling pertama dan selesai paling akhir kan. Tapi WC ada 2 kan? Ya betulan di GH WC 3 nih. Kalau 3-3-nya kepake dalam waktu yang sama nih masuknya bareng. Ini 2 kamar mandi udah bisa sampai ganti 3 orang, dia baru selesai. Alamak. Mungkin ngurusin rambutnya, ngurusin muletnya kali ya. Di dalam kamar mandi. Kalau Tas kebetulan jarang mandi, jadi dia mandinya malam kan. Oh, sehari sekali. Iya, jadi dia mandi tuh malam, misalkan besok tanding, dia maunya tuh misalkan kita 5 menit lagi berangkat, 5 menit itu baru dibangunin. Seger gitu ya menurut dia. Nggak ngerti deh gue, pokoknya dia cuma bangun ganti baju langsung masuk mobil deh. Nggak mau deh yang prepare nunggu, ngumpulin nyawa. Pantesan matanya sulit melek. Nggak rasis. Karena gue juga. Gue juga. Nggak tahu sih matanya kenapa susah melek deh. Kan ini loh orang-orang pada bilang bangun gitu loh kan. Ternyata itu alasannya, guys. Emang tidur mulu anak ya? Ternyata itu alasannya. 5 menit mau berangkat, 5 menit baru dibangunin. Terjawab sudah ya. Terus next. Ini menarik sebenarnya. Nggak ada rencana fokusin juga buat next play EVOS PH. Nah itu. Sayang banget udah 2 kali nggak lolos playoff. Kalau itu sebenarnya ke Bapak Reno sih. Cuman gue juga bisa bilang kolaborasi itu nggak tahu sih karena kan ada yang diurus sama EVOS-nya, ada yang diurus sama Next Play-nya kan. Iya. Tahu gue tuh Next Play EVOS sekarang tuh kolaborasi sama Minana. Minana itu salah satu tim tier P3 yang besar lah di PH. Ini sebenarnya
kurang tahu sih gue detail kolaborasinya. Reno sih sebenarnya lebih tahu. Reno datang ya ntar ya. Ya boleh tuh ajak Reno. Next, nasib roster MDL seandainya juara, amin. Aminin dulu. Aminin. Sebenarnya kita selalu ada trial kan. Jadi Trial buat naik naik level ya. Karena kadang misalkan anggap gini, terus Ujin jago nih, cuman terus Ujin nggak cocok nih main sama 4-nya. Kan nggak bisa juga. Di season berapa tuh? Season 10. Iya, maksudnya kan nggak bisa juga kan. Kalau gue ini Veldora lagi jadi bintang kemarin lah. Ya. Lagi gila-gilanya performnya. Cuman Veldora nggak cocok main sama 4-nya, nggak bisa. Jadi naik atau enggak itu bukan karena dia jago individualnya doang. Cuman dia cocok atau enggak nih main sama timnya. Sama kita kenapa kita nggak beli pemain luar, karena pemain luar juga belum tentu cocok main sama kita. Bener. Jadi nggak semua dulu soal individual skill. Yang mungkin nggak banyak netizen tahu kan. Ya, nah itu menarik. Ketika lu bilang pemain luar, gue langsung inget Delar. Jadi luar tuh lebih luar itu ya. Iya. Tapi gue langsung cengnya Delar nih. Delar udah 2 season. 2 season. 2 season dia sempat main lah 3 kali kalau nggak salah. 3 kali di season sebelumnya. Dia udah state kalau dia pengen main gitu kan. Dan gue juga pengen lihat dia main karena dia jago basically. Iya. Tapi main nggak dia? Di Scream season ini main. Scream main. Cuman ya gue bisa bilang memang performa Saikot lagi top perform lah. Bahkan sampai dia nyingkirin Boots, nyingkirin Lemon di SEA Games. Banana gue nggak tahu ya ikut atau nggak pelatas gue kemarin. Maksud gue dia ngebuktiin juga lah Saikot kan. Bahkan performa dia bisa sampai SEA Games, bisa masuk tim inti, berarti ada nilai plus dari dia. Yeah. Cuman Delar dan Pendragon nih memang, gue Delar sama Pen gue 60-40 lah, 60 Delar, 40 Pen. Karena Pen sempat naik turun juga performanya. Yeah. Jadi gue ngerasa emang lagi Saikot lagi top juga, dan kita kemarin di regular season juga nggak mudah, jadi kita cari aman sih. Cuma kesempatannya pasti ada lah ya. Gue nggak pernah nutup karir orang lah. Gue bilang maksud gue, kayak misalkan gini, Delar udah tahu nih kan kalau kita playoff biasanya udah lock 5 kan. Karena persiapan latihannya mepet kan. Jadi Delar kan emang nggak kesempatan main untuk di playoff. Kita pun nyiapin buat Delar tetap berkarir, kayak entertain-nya kita besarin. Endorsement-nya kita banyakin. Jadi nggak nutup karir dia di e-sport. E-sport kan nggak semua soal main doang. Iya. Yang mungkin nggak banyak orang tahu. E-sport kan juga ada endorsement, ada entertain-nya juga, ada shooting dan lain-lain. Mungkin duitnya Delar lebih banyak daripada yang lain. Itu bener. Bener lagi? Itu bener. Gue bisa akui itu bener. Dan maksudnya gue, kalau boleh nunjukin buktinya pasti gue tunjukin. Duit Delar tuh di antara pemain Legends yang paling gede. Hey Delar, lu diam-diam banyak duit ya? Dia juga 3 endorse. 1 endorse, hitung aja 25 juta. 25 juta, potong EVOS gitu. Tetap aja banyak. Oke, next. Ini pertanyaan gampang sebenarnya. Pertanyaan template. Apa solusinya jika selalu dihujat sama netizen? Karena ngefans sama tim yang dianggap aib bagi Indo. Emang EVOS tuh aib ya? Nggak tahu sih gue. Menurut gue, hujatan tuh cuma bikin kita jadi semakin semangat doang buat ngebuktiin sih kalau gue. Karena dulu kayak Saikot itu kan terlalu ke-trigger sama netizen kan. Cuman karena gue pernah di DM sampai 8.000 karena tidak lolos. Jadi tapi IG-nya nggak hilang. Jadi gue ngerasa hujatan itu cuma ngebuat, kata gue ingat banget pas gue nggak lolos itu, Iwan, Isan sama Rek yang DM gue. Yeah. Karena kan gue sempat bikin video klarifikasi permintaan maaf tidak lolos. Gustian cuma bilang mental lu gini banget kata deh. Serius? Demi Allah. Mental lu gini banget sih. Cai. Itu cuma diketawain sama Gustian soal itu. Jadi gue bilang emang netizen tuh nggak bakal ngasih lu makan, nggak bakal ngerubah pendapatan lu juga, nggak bakal ngasih lu beras. Jadi udah cuekin aja udah. Cuekin aja, bener. Cuekin aja. Orang di Bali juga banyak yang minta foto abis juara. Bener. Walaupun dibilang Piala Ciki, abis lawan Kamboja kalah segame dihina-hina. Tapi tetap aja. Tetap aja. Yang punya piala siapa? Yang punya piala siapa? EVOS. Cuek lah aja. Last pertanyaan. Gimana cara buat player ML ranknya stuck gara-gara random jelek, tapi dia jago dan pengen masuk EVOS? Bentar. Gimana? Ini pertanyaannya. Agak ini jadi. Kalau lu jago, rank lu nggak mungkin stuck dong. Iya dong. Skip. Anjir. Apa tuh?
Apa bedanya EVOS setelah Zayce tidak ada di sana? Oh, aduh menarik lagi tuh ya Kak, banyak. Apa bedanya EVOS setelah Zayce tidak ada lagi di sana? Enggak. Sebenarnya Jazz itu kan sosok yang paling di-respect di EVOS. Ya. Terutama di player. Sementara mungkin kan dulu Textam dan AG belum dapat banget nih respect-nya. AG baru 1 season, Textam dulu sempat megang Lynx, pindah-pindah lah Textam, nggak stay di Legends. Jadi yang gue rasakan itu pas kemarin sosok yang di-respect-nya doang yang kurang. Cuman seiring berjalannya waktu, mulai respect-nya itu mulai dapat walaupun masih belum sebesar respect-nya mereka ke Zayce lah. Sama apa ya, yang galak sih, hilang di Legends itu yang galak ya. By the way, Zayce tuh galak, guys. Galak militer. Parah galaknya. Nah, gue bersyukur sama dia tuh plus minus. Jadi plus di dia gue bisa tutupin kekurangannya Zayce gue bisa tutupin. Kekurangan gue dia bisa nutupin. Ya. Jadi tuh gue sama dia sebenarnya cocok. Walaupun kadang dia ngambek ke gue ngambek ke dia. Wajar lah, partner kan. Nah, sosok yang hilang itu jadinya teman berantem gue pertama nggak ada nih. Kalau di gue ngerasanya. Terus sosok yang militernya jadi hilang. Jadi sekarang kan lebih santai nih kalau sama gue. Time schedule libur udah fix. Kayak time schedule buat libur Ramadan ini udah fix. Kalau sama Zayce kan tiba-tiba besok latihan. Tiba-tiba besok nggak usah libur, kita habis kalah, kita latihan. Bisa seminggu nggak ada libur sama sekali. Nah, itu sosok-sosok yang random kayak gitu sebenarnya hilang. Sama respect tuh penting sih, coach emang. Dan itu gue lagi berusaha ngebangun di AG dan Textam. Iya, karena Zayce pertama udah lama lah. Betul, lama. Udah diseniorin sebenarnya ya. Udah di zaman kan, berarti udah ada ya? Gue dulu sih. Dulu ya? Ya. Gue dari awal EVOS sih. Iya. Udah tua banget di sana. Zayce tuh masuk 2018. Gantian gimmick ya? Gantiin Gimmick, Iya. betul. Gantiin Gimmick, masuk, menang ISF langsung. Nah, pokoknya dari ISF, Aman. dari M1 apa ya? M1 ya? Aman. Ya, pokoknya dari M1 udah belakang sih terus kan. Cuma yang gue pelajarin dari dia sih, dia percaya sama proses orang sih, itu yang gua banyak nemuin. Dan dia yang bangun roster ini. Iya, ya itu makanya gue sempat bilang di stage kan dia sempat nangis season 11. Iya, aduh selesai ini banget sih. Ya gue akui lah karena dokter ini dan gua pun ada di EVOS karena dari dia. Iya. Istilahnya dia bisa bekerja sama orang yang nggak bisa bahasa Inggris loh aja. Sampai gue inget banget dia saking kesel sama gue sampai lu pergi les deh gue bayarin ya tadi. Karena gue masuk EVOS gue nggak bisa bahasa Inggris sama sekali walaupun gue lulusan perhotelan. Cuman gue double sekolah dulu. Jadi gue di pressure buat lu belajar bahasa Inggris, jadi gue sekarang bisa gara-gara di push the limit terus sama dia. Dan dia tuh percaya banget sama proses orang, itu yang gue salut sama dia. Setuju. Respect buat Zayce. Karena apa ya, anak-anak sekarang kan rata-rata baru ya. Baru, terus dia bisa bikin anak-anak juara ISF gitu. Walaupun ya banyak yang ngomong turnamen ciki segala macam. Tapi juara tetap juara. Juara tetap juara sih, nggak ngerubah apa-apa. Juara tetap juara. Lu mau ngomong apa juga juara tetap juara gitu loh. Oke, last deh Ji. Gue pengen lu bikin statement lah buat fans. Oh, oke. MPL season 11 lalu menuju ke MSC. Silakan. Ini kamera lu. Oke, sebelumnya terima kasih buat EVOS Fans dan EVOS Garis Keras yang sudah nge-support Legends dari mulainya season 11, dari tidak lolosnya playoff di season 10 sampai kemarin bisa sampai ke MSC. Tetap support kita, tetap jadi fans yang baik untuk kita, jadi fans yang selalu mengkritik kita, karena kita bisa lebih baik lagi jika dikritik dan diberikan saran dengan baik lah. Jadi semoga kita di MSC bisa ngasih yang terbaik, bisa ngasih juara juga buat EVOS karena udah 4 season ya libur dari turnamen internasional yang officially muntun lah. Harapannya itu doang sih gue, pengen ngasih piala internasional buat EVOS. Amin. Kita doakan sama-sama. Semoga ya Indonesia juara lah, whether itu EVOS atau Onyx, but kita berharap semua tim Indonesia bisa perform very very well. Amin. Thank you Anji. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Thank you semuanya. Bye bye.